Muliakan Allah ini ya ceramah subuh ya. Tadi Pak Ustadz Faisal menyinggung-nyinggung tentang Lolita. Lolos 50 tahun begitu ya Pak Faisal ya. Saya kebetulan Lolita. Jadi rasanya kok sedang disindir-sindir ini sama Pak Faisal. Cuma tadi Pak Faisal bilang nama Lolita kedahna tos akhirat teh. Ai abdi mah raraosan teh asa anom keneh gitu. Ya boleh lah ya, fisik pasti berkurang kalau kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an itu waman nu'amirhu nunakkishu fil khalq. Barang siapa ditambah umurnya kata Allah teh dikurangi fisiknya. Itu memang sunatullah seunu mulai karaos gitunya. Nah, itu bertambah usia dari 1 tahun ke tahun berikutnya bertambah anu karaosna, anu sata acana teh karaos. Nah, itu teh surat cinta dari Allah. Surat rindu gitu dari Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi kita ketemu ya gitu kira-kira ya. Ya, baik Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Mungkin di kita jarang kejadian seperti ini ya. Tapi kalau kita ada di negara-negara yang di barat misalkan yang banyak non-muslim, maka akan banyak kejadian seperti ini. Kejadiannya adalah ke masjid itu datang orang non-muslim, mau laki-laki mau perempuan, dan mereka ingin tahu tentang Islam, ingin tanya-tanya tentang Islam, ingin belajar Islam. Kayaknya kalau di kita agak jarang ya kejadian begini ya. Nah, kalau mereka mau bertanya-tanya ya ustadz masjidnya siap menjawab begitu ya. Tapi kalau merekanya juga ingin praktis, ada nggak bahan yang bisa saya baca di rumah, saya pelajari sendiri dulu. Nanti kalau ada pertanyaan saya datang lagi. Kalau kira-kira pertanyaannya seperti itu, buku apa yang mau kita kasihkan? Ya? Kira-kira buku apa? Pokoknya berikan saya satu buku aja untuk saya pelajari tentang Islam, saya baca sendiri dulu, karena orang barat mah biasa baca sendiri. Baca sendiri dulu, nanti kalau ada pertanyaan saya kesini lagi. Kira-kira buku apa yang diberikan? Pasti adalah Al-Quran, yang ada terjemahnya ya. Karena pasti orang non-muslim nggak paham isi Al-Quran, jadi pasti Al-Quran yang ada terjemahnya. Kalau di Amerika bahasa Inggris gitu ya. Nah, dengan seperti itu banyak di barat yang kemudian masuk Islam, dapat hidayah, jadi mu'alaf, masuk Islam. Banyak yang baca sendiri dulu gitu. Bahkan ada profesor matematika yang dari awal sampai dia akhirnya memutuskan masuk Islam sendiri aja baca Quran itu. Mulai dari baca Quran, goyah keimanannya, keimanan Kristen yang keimanan agama lamanya maksudnya. Sampai akhirnya dia yakin dengan Islam itu sendiri aja, baca Quran sendiri. Padahal Quran yang dia baca itu, ini ceritanya profesor matematika teh, Quran yang ditaruh begitu aja di meja kerjanya duka usaha. Pokoknya ujung-ujung, nah ya Quran di meja saya, ada mahasiswanya meren yang naruh Quran gitu. Dakwah meren, tapi dakwahnya naruh Quran, siapa tahu dibaca gitu. Dan ternyata betul, dibaca sampai ujungnya masuk Islam. Nah, apa poin yang ingin disampaikan di sini, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian? Kalau orang-orang di Barat yang non-Muslim ternyata baca Quran sendiri aja udah dapat hidayah, apalagi seharusnya kita, gitu ya. Kita mah sudah Muslim, baca Quran setiap hari, harusnya dapat hidayah setiap hari. Tapi dapat hidayah teh kalau kita baca dengan artinya, kita tadabburi. Nah, gitu ya. Jadi ini satu pesan yang mungkin harus terus disampaikan di tengah umat Islam, karena semangat umat Islam untuk ngaos Quran sudah bagus ya. Belajar tajwid, tahsin, tilawah sampai tahfiz udah bagus. Nah, satu hal yang masih harus ditingkatkan adalah tadabbur, memahami artinya, merenungkan artinya.
Karena tadi orang barat aja, orang non-muslim aja baca Quran sendiri dapat hidayah sampai masuk Islam, apalagi kita. Harusnya kita tiap hari dapat hidayah, iman kita makin meningkat. Ya, itu pertama. Jadi kita sepakat sebetulnya bahwa rujukan pertama kita dalam mempelajari Islam adalah Al-Quran. Ya, rujukan pertama kita adalah Al-Quran. Baru kedua, sunnah. Ya, baru ketiga, ijtihad. Jadi kalau kita punya keyakinan, pertama kita nanya dulu, dalilna naon? Oh, di Quran ada. Baru kedua sesudah itu, oh dalam hadis sahih ada. Baru kemudian yang ketiga, oh menurut ulama ijtihad dulu, ya. Nah, saya pernah ditanya oleh seorang teman saya yang mu'alaf, mantan pendeta. Jadi dia bertanyanya begini, Pak Har, kalau dalam agama Kristen kan kitab sucinya namanya Injil ya atau Bible. Di sana nama surat itu teratur berurutan sistematis. Nah, pertama kitab Kejadian menceritakan penciptaan alam semesta. Surat kedua cerita tentang asal usul dari Nabi Adam, pancakaki terus gitu sampai Nabi Musa dan seterusnya. Tapi kalau dalam Islam kok sesudah surat Al-Fatihah, Al-Fatihah artinya apa? Pembukaan. Kok sesudah pembukaan habis itu suratnya sapi betina, kan Al-Baqarah teh hartosna sapi betina. Kenapa habis pembukaan kok suratnya sapi betina? Habis sapi betina surat berikutnya Ali Imran, keluarga Imran. Kok urutannya kayak yang acelok-acelokan? Kira-kira betul nggak acelok-acelokan itu teh? Nah, nanti ini akan kita kenali ya. Jadi Al-Quran teh wahyu dari Allah. Allah mau punya cara sendiri bagaimana menyusun Al-Quran. Saya pernah lihat di video di online di YouTube, ada orang barat anu ateis itu tidak percaya Tuhan. Dia mencoba sendiri membaca Al-Quran. Ingin tahu gitu ya, penasaran aja. Dia nggak percaya Tuhan, tapi ingin tahu Islam itu juga naon, dia baca terjemah Quran. Begitu selesai beres Al-Fatihah, Al-Baqarah, dia bilang, keren ya sistematika Al-Baqarah, susunannya bagus banget. Cek saya teh orang ateis, baru baca Quran, kok sudah bisa mengapresiasi Quran teh susunannya bagus banget, teratur, sistematis, nah gitu. Saya aja baru dapat itu teh usia berapa puluh tahun. Iya, non-muslim baca Quran terjemah ternyata sudah bisa merasakan indahnya Al-Baqarah. Nah, makanya kita jangan kalah sama orang-orang non-muslim, kita jangan kalah sama orang-orang ateis. Memang agama Islam karena turun dari Allah, mohon maaf, beda dengan logika manusia. Jadi sebetulnya kalau kita baca Quran, kita akan dapati Islam teh beda, aneh, mengagetkan, mengejutkan. Nah, akhirnya Islam beda sama agama lain. Kenapa Islam begini ya, beda sama pemikiran manusia umumnya? Gitu. Nah, kita akan bedah beberapa contoh bagaimana kalau dalam Islam itu logikanya beda dengan logika manusia biasa. Yang pertama, ini contohnya misalkan dalam surat Al-Buruj ya. Surat Al-Buruj. Surat ya, dalam juz amma ada Al-Buruj, itu kisah tentang sejarah yang terjadi yang dikisahkan dalam surat Al-Buruj dikisahkan dalam sebuah hadis panjang, hadis Bukhari Muslim. Intinya adalah bahwa ada raja yang sangat murka karena rakyatnya berbondong-bondong beriman masuk Islam. Di zaman sebelum Nabi ya. Akhirnya raja murka dan dia mengancam rakyatnya, murtad keluar dari agama Islam, kalau enggak saya akan hukum mati kalian semua dengan cara dibakar di parit api. Nah, jadi raja menggali parit, lalu diisi kayu bakar, dibakar, rakyatnya disuruh baris, kalau enggak mau murtad lagi dari Islam, silahkan loncat ke dalam api. Itu yang dikisahkan dalam surat Al-Buruj. Akhirnya rakyatnya baru beriman saat itu, tapi kokoh. Mereka nggak mau murtad lagi. Kajen teuing saya mati di parit api daripada saya murtad lagi.
Satu persatu rakyatnya masuk ke parit api. Bahkan dalam hadis itu diceritakan ini ada sebuah karomah, bayi yang bisa berbicara itu diantaranya dalam kejadian ini. Jadi ada ibu yang sedang menggendong bayi, pas mau loncat ke dalam parit ragu-ragu. Dia setengah hati, aduh saya mati hari ini gitu ya. Bayinya kemudian menguatkan dia. Ibu, tong ragu-ragu, engkau di jalan kebenaran. Masuk insya Allah syahid. Bayinya cerita itu ya. Nah, di dalam Al-Quran Allah mengancam raja dan para pembesarnya ini ya. Ada yang hafal suratnya? Innalladzina fatanul mu'minina wal mu'minati. Sesungguhnya orang-orang yang menyiksa orang-orang beriman, laki-laki dan perempuan, apa balasannya? Falahum adzabu jahannama walahum adzabul harik. Kata Allah, bagi mereka nanti azab neraka dan azab yang membakar. Jadi Allah sudah menjamin mereka yang menyiksa orang-orang beriman ini, menghukum mati, membakar, neraka balasannya. Tapi ada satu kata yang diselipkan di tengah ayat itu, summalam yatubu. Barang siapa yang menyiksa orang beriman, laki-laki dan perempuan, kemudian tidak bertobat, maka bagi mereka azab neraka dan bagi mereka azab yang membakar. Nah ini yang unik sebenarnya. Summalam yatubu. Kemudian mereka tidak mau bertobat. Ini dosanya udah besar banget. Orang beriman dihukum mati, dibakar, nggak laki, nggak perempuan, nggak orang tua, nggak bayi. Kata raja masuk semua ke dalam api dan semuanya nonton. Raja beserta para pembesarnya nonton semua. Mereka semua mungkin sambil minum-minum, sambil ini menyaksikan hiburan. Kalau bagi mereka itu rakyatnya dibakar. Kalau bagi kita mah kan neraka, tapi Allah masih menyisakan ruang sumalam yatubu bagi mereka yang menyiksa orang beriman laki-laki dan perempuan kemudian tidak bertobat, berarti masih dibuka ruang tobat bagi orang-orang ini teh. Berarti orang-orang ini yang sudah membunuh sekian banyak orang, kalau bertobat kata Allah kan masih bisa diterima tobatnya. Luar biasa kan? Ini salah satu hal yang mungkin aneh sebetulnya. Karena kalau logika kita mah orang udah sebegitu besar dosanya neraka tuh, tapi ternyata Allah masih membuka ruang. Kalau bertobat aku ampuni, kira-kira begitu. Makanya Fir'aun pun yang udah jelas sangat zolim, sangat kafir, nggak langsung disiksa. Allah masih memberi ruang kalau Fir'aun masih mau bertobat. Bahkan Nabi Musa dan Nabi Harun ketika pertama diutus kepada Fir'aun, Allah titip. Ajak Fir'aun itu dengan kaulan layinan. Dakwahi Fir'aun itu dengan kaulan layinan, kata-kata yang lemah lembut. Mudah-mudahan dia mau ingat. Tuh bayangkan. Jadi Allah itu punya sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim. Maka kepada orang yang kafir sekalipun Allah masih memberi ruang. Sok ajak Fir'aun itu dengan kata-kata yang lemah lembut. Mudah-mudahan Fir'aun itu masih mau ingat, masih mau tobat. Padahal sudah sebegitu sombongnya, zolimnya, kafirnya. Makanya kalau kita berdakwah nggak boleh berdakwah dengan cara yang kasar. Karena kalau orang didakwahi dengan cara yang kasar, jangan-jangan malah kita yang menghalangi dakwah. Betul nggak? Jadi misalkanlah di daerah sekitar kita ini saya pernah dengar anak-anak, sebenarnya anak-anak banyak sekali-sekali ke masjid, sekali-kali enggak gitu ya, tapi ketika Pak Ustadznya lewat dan lihat anak-anak lagi ngarumpul kieu bisa ai ka masjid tara cenah. Sakit hati anak-anak tadi gitu kan teh. Mending teu ka masjid sakalian cenah. Nah itu contoh bagaimana hati-hati. Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah tuh ingin manusia beriman. Segimana mereka jahatnya, segimana mereka jeleknya, kalau berdakwah mah harus dengan baik, harus dengan lemah lembut, wayahna. Sebab kita mewakili kasih sayang Allah gitu. Ya. Nah, kita ke cerita berikutnya nih, hadis riwayat, ya hadis sahih, riwayat Muslim. Mungkin pernah dengar Bapak Ibu juga ada penjahat di zaman Bani Israil di masa dulu yang sudah membunuh berapa? 99 orang.
Wah, ini udah penjahat terkenal berarti ya. Udah 99 orang, udah legend meureun cek urang mah nya. Penjahat yang udah legend 99 orang udah pernah dibunuh sama dia. Di saat itu teh meureun dia teh capek meureunnya. Ah, hirup teh mah nya kieu wae. Manya maehan batur wae cenah. Ah, hoyong hirup nu bener, hoyong tobat. Nah, muncul itu. Akhirnya dia tanya-tanya ke ajengan mananya, saya mau tobat ya. Ditunjukkanlah ke salah seorang ajengan yang terkemuka. Dan ketika dia bilang maksudnya saya mau tobat, masih mungkin nggak diterima tobat saya. Ajengan anu iya mah galak. Tong bor 88 hiji ge dosana moal diampuni. Akhirnya singkat cerita Pak ajengan itu jadi korban ke-100. Namana ge preman gitunya, Pak Ustad, sopan-sopan gitu. Pak Ustad abi teh hoyong leres gitu hirup teh. Hoyong tobat nah tiasa. Moal tiasa. Hiji ge moal diampuni komo salaman. Duh punten Pak Ustad jeleb. Kira-kira begitu merenya. Tapi dia teh belum putus asa, nyari lagi cik aya ajengan anu sanes teu cenah anu leuwih ieu kitu leuwih bager. Akhirnya ketemulah ajengan yang mengatakan, "Ya Allah mah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kenapa enggak bisa bertobat? Insya Allah bisa." Nah, tapi ajengan yang kedua ini kemudian bilang, "Sok, sekarang tobat nasuha, tapi kamu jangan tinggal di sini karena kalau kamu tinggal di sini mah lingkungannya enggak bagus. Nanti kamu teh ngebunuh lagi. Sekarang kamu hijrah tuh ke kampung sebelah sana, di sana mah saroleh, insya Allah lingkungannya bagus." Dan dengan semangat tobat, lelaki ini kemudian berjalan menuju kampung yang ditunjukkan tadi, tapi di tengah jalan teh maut. Dikisahkan dalam hadis itu malaikat rahmah dengan malaikat azab teh pasea. Saur malaikat rahmah teh ka surga ieu mah datos tobat. Saur malaikat azab teh henteu. Can amalna naon kakara tobat. Belum sholat, belum apa, baru mau jalan, belum ada amal apapun. Akhirnya diangkat ke Allah, kata Allah ukur jaraknya dari kota A ke kota B, lebih dekat kemana? Setelah diukur, duka meteran malaikat seperti kumahanya, ukur. Oh, lebih dekat ke kota B yang dituju, kata Allah berarti masuk surga. Masya Allah gitu ya. Bahkan dalam riwayatnya dikatakan, ngan beda dada berapa senti gitu. Ibaratnya sedang lomba lari sprint, kadang-kadang kan siapa juara pertama teh rada mepet, ada kamera di samping, oh iya dadana lebih maju sedikit, oh berarti eta menang. Kira-kira hanya beda sekian senti. Tapi hikmah dari ini adalah betapa Allah itu Maha Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayangnya, sampai orang dengan dosa sebesar apapun kalau mau bertobat, Allah itu membuka pintu taubat. Nah, kalau kepada orang yang dosanya besar aja Allah membuka pintu tobat, apalagi kepada insya Allah kita tidak ada dosa besar ya yang kita lakukan ya. Nah, makanya harus mengenal kabair, dosa-dosa besar. Karena Allah menjamin barang siapa menjauhi dosa besar, insya Allah dosa kecil diampuni. Karena menjauhi dosa besar itu tos abot gitu ya, tadi membunuh orang gitu, berzina, itu dosa-dosa besar ya. Kalau kita menjauhi dosa besar, kata Allah dosa-dosa kecil akan bisa diampuni. Nah, jadi kalau orang yang berdosa besar aja bisa diampuni, apalagi kita jadi semangat kan dengan hadis ininya, abi mah orang yang membunuh aja diampuni, saya mau membunuh nggak ada niat sedikit pun bahkan ke ayah. Nah, insya Allah gitu ya, insya Allah begitu. Makanya di dalam Islam sebetulnya Islam itu tidak sulit, Islam itu mudah, Allah itu dekat. Hati-hati, sebab kalau agama lain menggambarkan Tuhan teh jauh, Tuhan teh nggak bisa kita mah siapa, orang berdosa, nggak bisa kita langsung meminta kepada Allah dalam ajaran pemikiran manusia umumnya. Makanya kenapa orang-orang musyrik itu membuat berhala, logikanya itu logika manusia. Logika Tuhan itu dianggap kayak presiden. Coba misalkan sekarang kalau kita mau ketemu Presiden Prabowo tiasa teu ayeuna hoyong tepang, oke tabuh genap langsung tiasa tepang, tiasa teu. Pak Prabowo pengen ketemu nih, langsung jam 6, jam 7, ayo saya tunggu di istana, bisa nggak? Nggak bisa.
Ada lapisan dulu yang harus didaftar heula, keperluannya apa, dihadang heula ku Mayor Teddy ya. Heula cenah. Siapa? Ada keperluan apa? Ah, keperluannya remeh-temeh. Punten, Pak Presiden mah banyak urusan negara penting. Saya teh punya emas 100 ton buat Pak Prabowo. Ah, ini boleh. Mangga, tapi nanti ya dijadwalkan minggu depan, dah ieu padet jadwalna. Itu logika manusia. Mau ketemu Pak Presiden susah. Akhirnya teh kita ketemu dulu dengan ajudan kan. Mata supaya Pak Presiden itu senang sama saya buat senang Pak Mayor Teddy. Kira-kira logika berhala tuh begitu. Mana abuduhum illa yuqarribuna ilallahi zulfa di surat Az-Zumar ayat 3. Kami tidak menyembah berhala, tujuan kami justru untuk mendekatkan kami kepada Allah. Kan Allah mah sibuk. Kita mah kotor. Nah, kita mah lewat perantara aja deh, mudah-mudahan nanti si perantara ini bakal menyampaikan kepada Allah, ya orang-orang baik, ya orang-orang yang loyal. Tolong mereka dicintai. Kira-kira begitu logikanya. Itu logika manusia. Tetapi dalam Islam, dan ini beda dengan agama lain, siapapun bisa langsung ngobrol dengan Allah kapanpun, 24 jam, 7 hari seminggu, mangga. Yaitu dalam sholat. Yang pertama ya, sholat itu kan kita langsung menghadap Allah, langsung ngobrol kepada Allah. Ada perantara nggak antara kita dengan Allah? Nggak ada. Kita langsung ngobrol kepada Allah setiap hari. Bilih kirang anu 5 waktos, mangga sholat sunat. Aduh, saya lagi banyak masalah, selain 5 waktu hoyong lebih banyak lagi ngobrol dengan Allah, mangga. Sholat sunat banyak, mau tahajud, mau sholat rawatib, mau sholat duha, mangga. Jadi bahkan dalam sebuah hadis digambarkan ketika kita sholat itu Allah teh patembal-tembal sareng urang. Ketika kita mengatakan Alhamdulillahirabbil alamin, Allah menjawab hamidani abdi. Aduh, hambaku sedang memuji aku. Allah senang. Setiap kalimat kita baca Allah teh nembal. Oh, hambaku sedang menyanjung aku. Maliki yaumiddin, hamidani abdi, majidani abdi. Hambaku sedang mengagungkan aku. Dijawab setiap kata mata. Kalau bisa jangan diwasol-wasol, sing mesra gitu. Jangan alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Aduh, kalau bisa jangan. Kita teh sedang dalam percakapan mesra dengan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji, saya sedang berhadapan dengan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Beri kesempatan Allah nembal heula. Oh, hambaku sedang memuji aku. Gitu. Dan sholat itu luar biasa. Baca Al-Fatihah itu luar biasa. Kita memuji Allah, segala puji bagi Allah Rabbul Alamin. Allah yang punya sifat Ar-Rahmanir Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Artinya kita sadar ya Allah, kita akan pulang kepada Engkau, kita akan berjumpa kepada Engkau. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami menyembah, teu aya nu sanes, kepada Engkau saja kami minta tolong. Itu teh bacaan luar biasa ya teh. Makanya sama Allah dipuji teh. Ini untuk memberikan gambaran bahwa baca Al-Fatihah aja luar biasa ya. Saya punya teman seumur. Nah, ini mah teman saya teh sedang dapat diuji musibah. Nah, mungkin cocok ini tadi yang seperti disebutkan Pak Faisal ya. Tos diuji dengan macam-macam sakit lengkap gitu, paket lengkap. Sakit jantung, iya, tos sabaraha kali bolak-balik ke rumah sakit. Levernya kena, paru-paru kena, ginjal kena, asma, sesak terus tiap hari. Tapi gitu tacan maut gitu. Bahkan ketika saya berkunjung teh, dia teh cerita, ketika saya ke sana ya mau silaturahim, dia harus makan obat dulu sejam 2 jam sebelumnya supaya teu eungap, karena dia
sering asmanya kambuh engap. Makanya ketika tahu saya mau berkunjung dia minum obat dulu supaya bisa ngobrol dengan lancar. Saya salah ngajak heureuy, begitu ketawa-ketawa engapna jadi deui. Jadi nggak boleh ketawa itu mah. Jadi ketika ketawa lepas malah jadi engap deui itu. Nah, kan saya tanya ya, ini mah pertanyaan ke teman. Salat keneh teu? Ya insyaallah salat mah. Nah, antum teh lebih hebat dari saya bilang. Nah, sebab saya mah memuji Allah teh dah saya nuju sehat. Saya menyebut engkau maha pengasih, maha penyayang teh dah saya mah nuju sehat. Ai antum mah dina kondisi kitu oge masih menyanjung Allah, ya Allah, engkau segala puji bagi engkau. Engkau pengasih penyayang, ainu tidak iman mah protes itu. Kasih sayangna di mana Allah abdi dipasihan penyakit kieu. Maka ketika kita sakit, kita masih sholat, masih baca Ar-Rahmanir-Rahim, Allah teh senang banget. Ini hamba teh diuji ku penyakit, tapi masih memuji aku. Luar biasa kan? Ya teh hamba teh diuji, tapi masih mengatakan, tak anu sanes ya Allah, engkau yang saya sembah. Engkau yang saya minta tolong. Seueur anu sanes, anu protes. Ya Allah katanya engkau pengasih dan penyayang. Kenapa saya teh hirup teh kieu susah wae, katurug katutug gitu. Nah makanya ketika orang sholat itu luar biasa. Ketika dia baca Al-Fatihah itu luar biasa. Allah maha pengasih, maha penyayang. Ar-Rahman itu kasih sayang kepada semua makhluk di dunia ini. Ar-Rahim itu kasih sayang Allah khusus kepada orang-orang beriman sampai hari akhirat nanti. Makanya ini satu lagi terakhir. Di dalam Islam, ya tadi kan kita sedang cerita Islam tuh beda. Islam tuh aneh menurut logika manusia. Maka Allah pengasih dan penyayang, tapi Allah juga harus kita fahami dengan benar bagaimana kasih. Karena Allah juga ingin menguji. Kata Allah, apakah manusia mengira akan dibiarkan begitu saja, menyatakan dirinya beriman, tapi tidak diuji lagi? Jadi kalau kita mengatakan ya Allah saya iman kepada engkau, saya percaya kepada engkau, Allah akan menguji. Nah ujinya dengan berbagai ujian ya, tiap orang bisa beda ujiannya. Allah maha tahu, disesuaikan dengan kondisi orang tersebut. Makanya kalau logika orang normal mah kan, oh kalau beriman kepada Allah pasti hidupnya senang, pasti tidak ada masalah. Dan sebaliknya, ai hirup teh pinuh kasusah berarti imannya jelek. Enggak. Karena Allah akan menguji untuk membuktikan keimanan kita. Tong boro urang, para nabi dan rasul aja diberi ujian. Silahkan buka Quran. Nabi Yusuf, sok, dosanya apa? Sampai hidupnya harus berliku-liku, dibuang oleh saudara kandungnya, dipenjara. Tapi dibalik itu memang Allah punya rencana. Nabi Yusuf mau dijadikan raja. Makanya disiapkan heula dengan ditempa dulu gitu. Jadi kalau kita dapat musibah, kita husnuzon kepada Allah, Allah sedang menempa kita untuk naik level. Nabi Ayub kurang soleh kumaha sama Allah diuji dengan sakit yang berat sampai hartanya habis, ditinggal oleh orang karena orang merasa jijik. Padahal kurang soleh seperti apa. Jadi apalagi kita, semua orang pasti akan diuji. Jadi tidak ada logika bahwa kalau orang beriman hidupnya pasti senang. Kalau orang hidupnya susah, oh berarti banyak dosa. Itu logika yang salah. Justru kalau kita lihat surat Ad-Duha, obat hati ketika kita sedang dapat musibah justru aneh. Disuruh bersyukur sama Allah teh. Jadi Nabi Muhammad sedang berduka karena dakwah baru dimulai dan banyak ditolak orang, dan ketika ada waktu wahyu nggak turun-turun, makin dipoyokkan ke orang Quraisy teh, Muhammad mah tuh mana wahyu teh turun deui cenah, berarti tos ditinggalkeun tah ku yeuna ku Tuhanna. Makanya turunlah surat Ad-Duha kemudian yang menghibur Nabi, tapi di saat duka teh aneh. Allah menganjurkan bersyukur dulu. Alam yajidka yatiman fa'awa, Muhammad,
Ingat nikmat Allah. Dulu kamu tuh yatim, kan Allah nu ngajaga anjeun. Ingat dulu kamu teh miskin, kemudian Allah beri kecukupan. Ingat kamu teh dulu bingung mencari jalan yang benar, Allah tunjukkan hidayah. Karena di saat kita sedang dapat musibah, biasanya kita lupa dengan nikmat ya. Luka pikiran teh musibah mah. Misalkan ketika kita sakit, misalkan soca tiba-tiba merah, kita tidak pernah mengingat bahwa bertahun-tahun mata kita sehat. Eta teh nahan teu aya nu ngajagi eta teh. Yang kita ingat teh, nah urang teh teu asa salat tala eureun tapi dikasih sakit mata. Ah gitu. Manusia mau berpikiran suka begitu. Kata Allah mah, jangan lihat yang hari ini. Ai kemarinnya lagi teh bukannya aku udah jaga kamu teh kesehatan teh. Gitu. Itu cara Islam menghadapi masalah, justru disuruh bersyukur. Udah gitu, disuruh memberi. Kepada anak yatim, jangan kamu hardik, harus kamu sayangi. Kepada orang meminta-minta, jangan ditolak, kalau bisa diberi. Justru obatnya duka, obatnya musibah, Islam itu aneh. Kamu bersyukur, kamu memberi. Aneh kan? Itulah anehnya Islam. Ya, jadi bersyukur aja aneh sebetulnya. Bersyukur aja aneh. Ini A2 mengajarkan kita cara bersyukur yang orang nggak kepikiran. Misalkan gini ya, Bapak Ibu kita beri contoh. Kira-kira kalau ada orang yang tuli, seumur-umur hidup dia tuli, kemudian sekarang dia diberi alat. Di telinganya dipasang alat sehingga dia bisa mendengar bunyi. Yang tadinya dunia ini sunyi, tiba-tiba jadi dengar suara burung, suara hujan. Kira-kira respon pertama orang seperti ini gimana? Apakah teriak gembira? Mangga nanti dicari di YouTube, pada nangis saking bahagianya. Seumur-umur dunia ini senyap, tiba-tiba dipasang alat untuk pertama kalinya dalam hidup bisa dengar suara. Nangis. Ai kita setiap detik dengar suara, nangis nggak kita bersyukur? Nah, itu terus. Kita bisa bersyukur ketika bisa melihat orang lain yang tidak seberuntung kita. Jadi sebetulnya hari ini pun banyak yang bisa kita syukuri kalau kita melihatnya nikmat. Nah, kalau orang diuji dengan musibah, biasanya kadang-kadang lupa dengan nikmat yang udah diberikan Allah, nu dilihat teh musibah hungkul. Zaman Covid, kalau kita mencium bau busuk, kira-kira gimana respon kita? Umumnya orang ngomel-ngomel gitu ya. Dan musim Covid mah orang mencium bau busuk teh bahagia, alhamdulillah. Karena kebetulan kena demam, zaman Covid, orang Covid enggak. Kan ciri-ciri Covid teh hilang penciuman. Begitu bau busuk, alhamdulillah. Sanes Covid gitu. Jadi mencium bau busuk aja bisa bersyukur, itu yang diajarkan Islam. Banyak sudut yang masih bisa kita syukuri. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, ini beberapa contoh bahwa dalam Islam itu kalau kita baca Quran, kita diajarkan cara hidup yang berbeda. Mungkin hidup kitanya belum banyak berubah, tapi kita jadi bahagia gitu. Karena cara berpikir kita, cara memandang kita itu diubah oleh Al-Quran. Allah menyuruh kita tawakal. Ini terakhir satu lagi ya, tawakal. Tawakal itu hebat, tapi aneh. Kalau orang misalkan, kan orang tuh diliputi kekhawatiran, pasti ke depan tanya, kumaha orang tiba-tiba sakit, aya biaya gitu, BPJS-nya masih aktif gitu. Kalau kita sakit. Kalau tiba-tiba kayak keperluan mendadak, tabungan aya teu, asuransi aya teu. Bahkan hari ini kan ada asuransi jiwa. Upami maut, aya asuransi jiwa teu kanggo keluarga, aya jaminan bahwa mereka dapat duit. Kadang-kadang salah asuransi mah suka salah ya. Bapak beli gila ini asuransi jiwa. Kalau Bapak tiba-tiba meninggal enak Pak. Gimana enaknya meninggal? Bapak ini asuransi kecelakaan. Dimana nanti Bapak celaka sampai wah nggak bisa gerak. Raos Pak.
Raos di mana nak? Teu aya. Jadi dia salah membahasakannya. Tapi kan orang hari ini merasa aman ketika lihat tabungan, oh aman, tabungan seueur keneh, oh asuransi aya keneh, oh teman-teman anu tiasa di tambutan seueur keneh, gitu tenang. Tapi kata Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in teh, kita bergantung seharusnya hanya kepada Allah. Allah mah jauh lebih hebat dari asuransi apapun karena Allah adalah pencipta langit dan bumi. Kata Allah dalam surat Kursi, misalkan wasi'ah kursiyuhus samawati wal ard. Kerajaan Allah itu meliputi langit dan bumi, wala yauduhu hifzuhuma, dan Allah tidak repot mengurus langit dan bumi. Langit dan bumi aja Allah tidak repot ngurusnya, apalagi sekedar kita. Semua di alam ini diurus sama Allah, dijaga. Sekarang ya Allah, aku pasrahkan hidupku kepadamu. Abdi terang kejadian akan menimpa saya besok, tapi sepanjang masih ada engkau, iman saya, percaya engkau pasti melindungi saya, engkau pasti akan menyelamatkan saya. Dan kita menyerahkan semuanya bukan kepada main-main, kepada zat yang menciptakan langit dan bumi. Itu hebatnya, tapi anehnya dah teka tingali. Betul kan? Apakah kalau kita doa hari ini langsung terang dikabulkan? Kebanyakan kan enggak. Disitulah ujiannya. Jadi tawakal tuh aneh. Kita tuh udah menyerahkan kepada pencipta langit dan bumi, tapi tetiasa ditinggali. Hasilnya tidak begitu saja langsung bisa kita rasakan. Disitulah ujian iman. Makanya aneh orang-orang beriman itu kalau dilihat oleh orang-orang yang tidak beriman. Nah, imannya. Makanya kenapa orang menyembah berhala teh, karena berhala mah katingali. Tenang, hidup kita ada yang ngejaga. Mana tuh di pojok aya patung di pojok teh. Kalau saya di Bali dulu, di tiap rumah kalau orang kaya pasti ada semacam altar buat sesajen. Jadi bagi orang manusia biasa mah kedah katingali baru merasa aman. Tapi dalam Islam kita justru merasa aman dengan sesuatu yang tidak terlihat, itulah iman kepada yang gaib. Nah ini. Jadi begitu Bapak dan Ibu sekalian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menguatkan iman kita, membimbing kita menjadi abdan syakuro, hamba yang pandai bersyukur, bertawakal hanya kepada Allah. Insya Allah Allah bersama kita ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Tidak ada tanya jawab ya Pak? Cekapnya. Baik, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.